Lewat apa yang kita kerjakan, harusnya rencana Tuhan tetap jalan. Tapi kalau tidak didapati, kan rencananya Tuhan tetap jalan, ganti orang lain. Do you mudeng or not? Ngerti kan? Sebelum makan, kasih makan firman dulu. Agak dalam sedikit, it's okay lah. Ya kan? Kalau hari ini, apapun yang Bapak Ibu enggak bisa dipercaya. Contohnya, simple, ngelola hidup. Pola hidup makan, kita makan, makannya enak soalnya. Bayangin, kita nggak bisa bertanggung jawab dengan pola makan kita. Apa yang terjadi? Penyakit mendatangimu apa tidak? Babat iso dimbat, enak nggak itu? Yang berbau babat-babatan ya kan? Weh, itu makanan pinggiran surga itu kayak kaki limanya di surga. Dimakan maknya samcan, tahu samcan tak? Kelihatannya nggak suka semua ini, nggak suka kalau sedikit ya. Samcan tuh kalau digigit maknya, Tapi kita makan samcan setiap hari, apa yang terjadi? Cacingmu akan berkembang biak loh, perutmu mekar ke kanan ke kiri, dan akhirnya tiba-tiba kolesterol naik dan lain sebagainya. Masalah makan pun kita juga harus bertanggung jawab loh. Hidup bukan untuk makan. Kalau hidup kita untuk makan, kita sikat semua makanan, akhirnya tuanya kita menderita. Apapun itu namanya. Masalah uang pun, suatu hari Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari semua berkat yang Tuhan percayakan sama kita. Berkat itu untuk siapa? Puaskan dirimu, puaskan hidupmu, keinginanmu, atau kamu untuk sesuatu yang lebih berguna bagi kebutuhanmu dan bagi orang lain. Masalah hikmat pengertian, masalah pelayanan. Saya pun suatu hari juga menghadap Tuhan loh. Saya ini jadi pendeta yang model apa ini? Ngejar keuntungan pribadi atau real murni untuk kemuliaan nama Tuhan? Saya bertanggung jawab loh di hadapan Tuhan. Dan setiap saya khotbahkan, suatu hari saya akan dituntut loh, diyakini oleh firman itu. Apapun yang Tuhan percayakan, suatu hari Tuhan akan minta pertanggungjawaban masing-masing, dan kita tidak bisa luput dari situ. Makanya kita harus tahu diri bahwa kita dipanggil sebenarnya untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan, Dia selalu perlengkapin kita. Dan di ujungnya kalau kita bisa dipercaya, apa yang terjadi? Yusuf orang yang bisa dipercaya. Di ujungnya apa? Dia jadi orang hebat. Dari hal kecil dia dipercaya. Kerja di rumahnya Potifar bisa dipercaya. Di penjara pun dipercaya. Di istana Firaun dipercaya. Dan ujungnya jadi berkat. Ini orang yang hidupnya benar dan hatinya benar. Makanya kalau hati kita ini tidak benar, yang kita kejar adalah keuntungan diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Bayangin Bapak Ibu, kalau hari ini kita puas dengan pencapaian kita, Tuhan tidak akan beri jatah yang lebih besar lagi. Dibutuhkan orang yang available, tersedia, mengembangkan kapasitas. Makanya ini udah akhir tahun, koreksi diri harusnya. Saya flashback beberapa hari terakhir ini. Saya duduk diam di kaki Tuhan, saya flashback di sepanjang tahun ini, apa ini yang gak berkenan di hadapan-Mu? Apa yang gak murni di hatiku nih? Ini tahun ini apakah lebih baik dari tahun kemarin ya Tuhan ya? Kalau ada hal yang masih konyol, masih kedagingan, saya mesti pangkas nih, cabut sampai ke akar-akarnya ini. Apalagi hamba Tuhan itu kan penuh dengan godaan dan jebakan. Kalau motivasi hatinya gak murni, terpeleset, jatuh, dan jatah kita akan hilang loh. Kita bisa pelayanan tapi hati kita bisa jauh dari Tuhan. Saya flashback sepanjang tahun ini, hubunganku dengan Tuhan bagaimana ini? Apakah sekedar saya melayani karena tugas dan kewajiban, atau karena undangan, atau saya punya tanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan? Ketika saya melakukannya, apapun itu dengan sepenuh hati, di ujungnya pasti Tuhan punya perhitungan yang berbeda. Makanya segala sesuatu yang Tuhan percayakan sekarang, lakukan sepenuh hatimu. Katakan sepenuh hati. Kalau nggak sepenuh hati kan nggak bisa datang ke tempat ini kan? Masih bisa konsentrasi kan sekalipun kita dengar live musik. Amin. Ini luar biasa loh, khotbah sambil dengerin live musik ini kan nggak konsentrasi. Bisa hilang nih konsentrasimu nih. Tapi ini luar biasa. Sudah datang ke restoran, jangan hanya datang ke restoran untuk tujuannya makan. Dengar firman dulu, baru kita makan. Segala sesuatu apapun itu, sampai hari ini Tuhan masih berurusan dengan hati kita. Kita bisa dipercaya apa tidak? Saya
sebagai hamba Tuhan, saya koreksi hati saya ini, murni nggak ini? Untung ada istri saya ini selalu bantu mengoreksi ini. Kayaknya kamu agak nggak bener ini. Langsung saya bertobat dan berubah. Hati ini yang tahu siapa? Kan nggak ada yang tahu. Kita bisa kelihatan keren di sini kan, di mimbar, di pelayanan dan lain sebagainya. Tapi hati yang tahu diri kita sendiri dengan Tuhan loh. Kita bisa tipu, kita bisa punya motivasi yang lain, kita bisa munafik, kita punya kekristenan yang palsu, bisa loh. Datang ibadah tapi pikiranmu mengembara kemana-mana kan juga bisa. Yang tahu siapa? Kamu dengan Tuhan. Kayak begitu kan, maka Tuhan tidak lihat, Tuhan lihat. Mata Tuhan kan menjelajah ke seluruh bumi. Kita mau lari kemanapun Tuhan ada di sana. Roh Tuhan juga menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Itu yang perlu setiap hari kita koreksi. Makanya semakin hari orang Kristen itu perjalanan semakin murni hatinya. Tidak mungkin tidak. Kalau orang Kristen sudah pelayanan, sudah rajin ibadah dan dengerin khotbah dari pendeta ABCDFG, dari rambutnya gondrong sampai rambutnya pendek, dari pendeta gendut sampai pendeta kurus, dari pendeta impor sampai pendeta lokal. Udah banyak pendeta, tapi kelakuanmu nggak berubah, sikapmu nggak berubah, motivasi hatimu nggak benar. Perlu dipertanyakan. Berarti ada sesuatu yang nggak beres yang harus diberesin. Karena orang Kristen semakin hari berjalan bersama Tuhan, hatinya semakin murni. Dan semakin didapatin orang bertanggung jawab. Amin. Yusuf bertanggung jawab ketika dipercayakan di rumahnya Potifar. Dia bertanggung jawab di penjara. Dan tanggung jawab itu dengan beriringnya waktu Tuhan akan percayakan deal bisnis yang pengusaha-pengusaha ini. Bapak Ibu semuanya pengusaha, kalian juga harus bertanggung jawab dengan semua investormu kan? Betul apa enggak? Kalau bisa dipercaya dengan investormu akhirnya tambah besar loh. Terkenal apa yang kamu bangun dan karyamu. Semuanya, apalagi yang pelayanan ini tanggung jawabnya lebih besar lagi sama Tuhan. Jangan dikira kita yang pelayanan ini simpel-simpel nyantai-nyantai aja ya kan. Suatu hari kita akan dituntut lebih. Karena kita melayani di bait suci. Apalagi semua yang Tuhan percayakan suatu hari, kamu apakan ini? Kamu didapati bisa mengelola dengan baik apa tidak? Kamu bisa didapati dipercaya apa tidak? Yusuf semakin bisa didapati dipercaya. Lihat ujung hidupnya. Jadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan bisa mengelola, memberi makan keluarganya. Bahkan dia punya hak untuk kepahitan sama keluarganya. Karena pernah dijual. Betul nggak? Pernah dihianati, pernah taruh di sumur. Kan dia bisa punya hak kepahitan. Apakah dia punya kepahitan? Never. Tidak. Nah, makanya orang kayak begini loh orang yang bisa dipercaya. Dikit-dikit ngamuk, ngomel, gerutu, ngeluh, komplain. Kan di sini nggak ada semua ini. Bukannya ini tanggung jawab semua ini. Amin. Ada amin. Amin. Ini bukannya orang-orang bertanggung jawab semua ini. Suatu hari ini mereka ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Bikin konser musik yang powerful gitu loh. Jangan sekedar main di gereja toh. Bagaimana ini kolaborasi, main musik, bikin konser musik, menangkan generasi yang lebih powerful. Harus berkarya lebih. Di pendeta ini tiap hari ini, Tuhan apa yang kamu mau kerjakan dalam hidupmu? Aku gak mau pingin biasa-biasa aja. Jadi banyak orang berpikir kalau sudah khotbah, selesai khotbah ya kelar. Kalau saya enggak, saya punya tanggung jawab nih. Orang ini diberkati apa enggak? Orang Tuhan kok hadir nggak dalam setiap khotbahku? Tuhan hadir nggak setiap saya datang ibadah ini? Kan banyak orang yang sekedar datang ibadah dan pulang nggak ngerti apa-apa. Bahkan ngeblank lagi. Khotbah suwe, lapar nih, dan lain sebagainya ini. Di sini komplain lagi, khotbah muter-muter dan lain sebagainya malahan. Kita kan harus bertanggung jawab dalam segala hal. Semakin dipercaya jatahmu makin besar. Karena kekristenan berbicara tentang tanggung jawab kita sama Tuhan. Yang orang lain kita bisa bohongin, orang lain bisa kita manipulasi, tapi Tuhan kan tidak bisa dimanipulasi. Ada contoh lagi, orang yang punya tanggung jawab dan besar sekalipun dia terseok-seok, tercandu, dan hidupnya penuh pergumulan, namanya Daud. Lihat, tahta tidak pernah undur dari keluarga Daud, karena bisa dipercaya. Daniel orang yang bisa dipercaya, dia melebihi orang-orang sebayanya. Orang yang saya sebut tadi adalah orang yang melebihi kapasitasnya. Di antara orang seumurnya dia melebihi kapasitasnya di antara orang sebayanya. Amin. Kita ketika didapati menjadi orang yang bisa dipercaya, jatahmu semakin ditambah. Prinsipnya kerajaan Allah yang kita sering dengar,
Setiap perkara kecil Tuhan tambahkan perkara yang lebih besar. Dalam perkara kecil apapun juga. Dalam hal yang sekecil apapun yang orang lain mungkin tidak perhatikan, tidak lihat, Tuhan lihat. Saya bilang dalam hidup saya harus saya bilang sama diri saya sendiri, saya bertanggung jawab ketika apapun itu, mau dipercayakan khotbah di 4 juta jiwa atau di 100 juta jiwa. Tahu nggak 4 juta jiwa? 4 orang. Karena saya pernah diundang di sebuah gereja di Jakarta yang datang 4 orang. Siapa ini waktu itu yang datang? Multimedia, pemain musik sama worship leader. Cuma ada di enak. Khotbah 1 jam lagi khotbahnya. Kita di sini khotbahnya 20 menit ya. Kok nggak setuju kalian kelihatan? Saya setia. Saya khotbah seperti khotbahin 1 juta jiwa. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saya bertanggung jawab penuh. Saya lakukan yang terbaik. Saya persiapkan diri saya dengan baik. Ketika saya dipercayakan berkat pun, saya bertanggung jawab dengan semua berkat yang Tuhan percayakan sama saya. Ini berkat untuk siapa? Saya pakai untuk diri saya sendiri, saya kasih istri saya, atau saya buat berkatin orang lain. Kalau untuk orang lain biasanya saya akan bilang istri saya, nanti komplain ya. Untuk orang lain kita bagi, kita berkatin orang lain. Kalau untuk diri saya biasanya senjatanya kecil. Saya setia tapi ternyata Tuhan pelihara terus. Karena ketika Tuhan dapatin kita menjadi orang yang dilihat bisa bertanggung jawab, Tuhan tambahkan step by step dalam kapasitas yang lebih besar. Tahu nggak? Saya ini jadi hamba Tuhan dari tahun 98. Gak ada yang kenal saya di Jakarta. Kerjaan saya pertama kali bersihin kotoran anjing dan ngepel setiap pagi. Setahun sekali kadang diundang khotbah, kadang enggak. Bayangin. Saya setia setiap hari siapin khotbah. Setiap hari saya siapin khotbah. Ya ora nek sing ngundang ya serap apa. Pelajar firman 2001, 2002, terus kita nikah. Istri saya tahu saya siapin khotbah setiap hari. Yang ngundang enggak ada. Saya jadi hamba model apa juga enggak tahu. Tahu enggak apa yang terjadi? Butuh momen lama. 2021 orang baru kenal saya, dan sejak 2021 sejak 2021 ya, sejak COVID mulai dibuka itu, mulai ada Zoom, saya hampir tiap hari khotbah, bahkan sehari bisa khotbah 2 kali 3 kali. Saya persiapkan diri saya sampai hari ini. Apa enak? Ya enggak enak. Tapi saya belajar tanggung jawab. Saya siapin diri saya. Makanya mau dikasih ayat yang susah, paling susah sekalipun saya bisa khotbahin. Saya belajar firman, saya tanggung jawab dengan profesi saya, high calling saya. Baik bukan dipercayakan dalam profesi dan high calling yang berbeda-beda. Jadi pengusaha, jadi karyawan, jadi pemain musik, jadi pencipta lagu kelihatannya nih. One day suatu hari ini ya, kalian mesti bikin suatu hari lagu-lagu yang menjamah banyak orang, mengurapin banyak orang. Woi, orang nyanyi lagumu diberkati dan dijamah Tuhan. Luar biasa, harus itu. Saya kembangkan. Saya ingin sesuatu yang lebih besar. Saya tidak ingin jadi pendeta biasa-biasa saja. Makanya saya jadi pendeta yang agak galak kayak yang dengerin khotbah saya. Udah galak terus lagi ya kan. Udah lagi itu khotbah lama lagi. Kok kalian kayaknya meski di subscribe YouTube saya, Peter YouTube jangan lupa. Saya ingin jadi pendeta yang berbeda. Saya ingin jadi pendeta yang diurapin Tuhan, penuh hikmat dan pengertian. Makanya saya lakukan lebih. Di awalnya tidak enak, saya lakukan lebih, saya belajar lebih, saya kembangkan kapasitas saya. Ketika momentumnya tiba, waktunya Tuhan tiba, kairosnya Tuhan tiba, tinggal jalan terus sama Tuhan. Makanya kalau kita ini dalam hal kecil saja tidak bisa dipercaya, isinya gerutu, ngomel, ngeluh, ngalami banyak ngeluh. Bapak Ibu bisa tanya istri saya, dalam lidah bibir saya tidak pernah ada namanya keluhan. Gerutu tidak pernah ada. Apakah hidup saya enak-enak? Tidak pernah ngalami yang baru kita ngalamin enaknya akhir-akhir ini. Dulu kita diproses Tuhan habis-habisan, tapi tidak pernah keluar katanya kata-kata ngeluh, ngomel, gerutu. Sekalipun diperlakukan buruk, dihina, dijelekin, difitnah, ngalami kekurangan, sayangnya kita nggak pernah ngalami kapal karam seperti Paulus.
Karena kita di Jawa kan nggak pernah naik kapal. Paulus kan alami kapal karam, dirampok, kita nggak pernah dirampok, ditipu orang pernah saya. Saya jalanin dengan sepenuh hati. Karena ketika kita ini memutuskan untuk jalan sama Tuhan dengan memiliki motivasi hati yang benar di hadapan Tuhan, perjalanan kita kan nggak enak, nggak mulus kan? Kok kelihatan hidupmu ini makmur semuanya ya, nggak pernah ada masalah kelihatannya ya? Hah? Halo? Kok udah lapar kelihatannya ya? Coba cek dulu. Udah 24 menit loh. 3 menit lagi kita selesai ya. Setelah saya memutuskan jalan sama Tuhan, perjalanan hidup saya nggak nyaman, nggak enak loh. Tapi ketika saya melangkah terus, saya melihat di ujungnya, ketika saya setia, ujungnya Tuhan bawa ke dalam level pengaruh yang berbeda dengan urapan yang berbeda. Hidupmu pun juga sama hari ini. Ketika kau didapatin setia, apapun itu yang dipercayakan hari ini, setia lakukan dengan sepenuh hatimu. Do not complain. Jangan ngeluh, jangan gerutu, jangan nyalain orang lain. Setia jalanin. Gak ada yang nyalain istrinya kan? Aman semua ya. Aman. Jangan nyalain orang lain, jangan nyalain pembantumu, jangan nyalain sopirmu, jangan nyalain siapapun. Apapun yang terjadi, jalani sepenuh hatimu. Step by step. Nanti Tuhan akan bawa pengaruhmu lebih besar, urapanmu lebih besar, berkatmu lebih besar. Amin. Ketika saya dipercayakan ada hal-hal kecil waktu itu, saya dipercayakan dengan hal kecil. Khotbah muridin 1 orang, 2 orang. Saya lakukan dengan setia. Banjir saya datengin, saya doain waktu itu. Dan ternyata itu tahun-tahun 2000-an awal ya kan. Sekarang apa yang saya tabur benar-benar memberkati banyak orang. Saya tiap hari terima kesaksian, bukan karena sayanya, tapi karena orang yang bisa dipercaya pasti dibawa dalam level kebesaran. Dengerin baik-baik. Jalan bersama Tuhan itu menujunya kebesaran. Yes. Makanya Alkitab katakan kamu akan jadi kepala bukan ekor. Yes. Bukan sukanya kepala ikan, nggak suka ekor ikan, tapi kamu bisa dipercaya. Katakan amin. Amin. Kamu akan naik bukan turun. Ini realitanya kita akan turun kan nanti turun pulangnya. Yes. Turun itu loh, turun tangga. Tapi realita hidupmu akan dibawa level ke level berbeda, dalam pengaruh yang berbeda. Dalam hal apapun juga ini. Karena apa yang rohani itu paralel dengan yang jasmani. Katakan amin. Amin. Nek kamu secara rohani berkemenangan, secara rohani kamu bisa bertanggung jawab, secara rohani kamu didapatin hatimu murni, secara jasmani akan manifestasi. Jadi orang-orang yang berbeda diberkati Tuhan. Diberkati? Amin. Bangkit berdiri sama-sama. 26 menit. Kita nyanyi lagu apa ya? Apa? Puji lagu Tuhan. Setelah itu kita makan ya. Puji makanannya ya. Kolesterol apa enggak? Kita nikmati saja. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, aku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk
akhir tahun. Flashback ke belakang sebentar. Gimana perjalananmu bersama Tuhan? Sepanjang tahun bisa dipercaya apa tidak? Motivasi hatimu murni apa tidak? Kau jadi orang yang bertanggung jawab apa tidak? Para bapak-bapak, kamu bertanggung jawab menghidupi, membuat anak istrimu bahagia apa tidak? Bagian pelayanan Tuhan, real kemurnian hati kita dilihat sampai kedalaman batin kita, dan suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan kita ingin didapatin orang-orang yang mengasihi Tuhan dan didapatin hati kita murni. Malam hari ini bicara Roh Kudus di tengah kami, sedikit sampai kedalaman batin kami. Kami ingin melangkah sepanjang tahun depan ini menjadi orang-orang yang berkenan di hadapanmu dan bertanggung jawab melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, malam hari ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati semua yang datang ibadah ini, berkati semua acara kami di tempat ini, makanan pun Tuhan berkati. Kami percaya, kami materaikan segala sesuatu yang kami dengar malam hari dengan darah anak domba. Firman yang kami dengari membuat hati kami diubahkan. Semakin dibawa berjalan dalam level kehidupan yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda, dalam pengaruh yang berbeda, dalam berkat yang berbeda. Kami ingin melihat 2026 kami dipromosi, kami diberkati, kami dibawa naik ke level kehidupan dan berkat jatah yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan. Kami ingin melihat 2026 so for Jesus semakin diberkati Tuhan. Dikirim jiwa-jiwa dari barat, timur, utara, selatan, datang belajar firman, diubahkan untuk anak Kristus. Berkati semua yang terlibat pelayanan, pemimpin yang ada, worship leader, singer, pemain musik, diberkati Tuhan. Para jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mulia. Dalam nama Yesus diberkati, katakan amin. Oke, habis ini silakan duduk. Acara terdekat sampai dulu. Sambil makan, saya serahkan pada bagian tukar kado. Dibagikan kadonya. Ini turun nunggu untuk apa? Kalau mau khusus.